semua tulisan kalian itu akan menjadi kenyataan. Oke, ini jarang banget gagal ya. Kalau kalian memang benar-benar melakukan sesuai dengan prosedur, ini kayaknya 90% deh ya, kalau saya presentasikan itu 90% jarang banget gagal. Hampir semua bisa berhasil asal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang the power of menulis. Atau kalau di Law of Attraction itu biasanya kita sebut dengan scripting. Pasti kalian sudah pernah ya dengar tentang teknik scripting. Dan juga ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, teknik scripting yang menggunakan metode 55x5, 7x7, dan 99x9. Oke, jadi kali ini saya mau bahas tentang teknik scripting yang berbeda dari sebelumnya, tapi tetap tujuannya sama, yaitu memanifestasi keinginan kita atau mewujudkan apapun goals kita dengan cara menulis. Oke, jadi bagi yang penasaran, simak terus videonya sampai habis dan stay tune. Oke, jadi di video ini kayaknya saya langsung to the point-nya aja ya. Banyak nih teknik scripting yang dibahas dari pakar-pakar loa, dari berbagai macam referensi. Ada yang menulis scripting itu hanya fokus untuk satu goals atau satu keinginan. Ada yang bermacam-macam goals atau banyak keinginan dalam sekali menulis. Jadi kalau untuk pengalaman pribadi saya pernah menulis yang hanya satu keinginan saja, yaitu kemarin saya pakai teknik yang 77x7 ya. Nanti kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian saya juga pernah menulis dengan banyak keinginan dalam sekali scripting gitu. Dan dua-duanya alhamdulillah bekerja. Atau alhamdulillah dua-duanya terkabul atau terwujud ke dalam hidup saya. Walaupun teknik scripting yang saya tulis menggunakan banyak goals atau banyak keinginan itu belum semuanya terwujud, tapi alhamdulillah satu persatu sudah mulai terwujud. Nah, jadi poinnya ya yang dapat saya simpulkan dari semua teknik scripting itu, gimana sih caranya supaya teknik scripting itu bisa terwujud atau termanifestasi atau benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa aturan cara menulis atau cara scripting. Jadi nggak semata-mata kayak nulis biasa atau nulis doang. Kayak misalnya aku adalah orang kaya atau aku punya penghasilan 100 juta sebulan. Aku ingin umroh bersama keluargaku. Jadi nggak semata-mata hanya menulis seperti itu. Jadi ada aturannya. Nah, aturan yang biasa saya gunakan ya. Yang pertama didasari dengan kata bersyukur. Kalau misalnya kita orang Islam ya, biasanya kita menggunakan kata alhamdulillah, saya bersyukur. Nah, jadi itu adalah kalimat pembuka atau kata-kata pertama yang disusun dalam sebuah kalimat scripting. Nah, kemudian setelah kita mengucap kata syukur, aturan yang kedua adalah kita mengucapkan goals kita atau keinginan kita. Tapi, nah ini perlu dicatat ya teman-teman ya. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata aku ingin, aku akan, semoga. Itu tidak boleh, karena kata-kata tersebut seolah-olah belum terjadi. Jadi seolah-olah kita tuh kayak baru menginginkan hal tersebut. Berarti kita belum ada di frekuensi yang memiliki atau sudah mengalami hal yang kita inginkan. Jadi kata-kata tersebut dilarang ya. Tidak boleh pakai kata aku ingin, aku akan, semoga, atau mudah-mudahan. Nah, itu dilarang. Nah, terus gimana dong kalimat yang benar? Nah, jadi di sini kita harus menggunakan kalimat yang saat ini seolah sedang kita alami, seolah sudah kita miliki. Contohnya itu kayak begini, aku sudah memiliki penghasilan 100 juta sebulan. Aku sudah memiliki pekerjaan yang aku impikan. Aku sudah melunasi semua kewajiban-kewajibanku. Nah, contohnya kayak begitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh sudah mengalami atau sudah mendapatkan. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian aturan yang ketiga ya, kalau versi saya ini saya kaitkan dengan sebab terjadinya goals atau keinginan saya tersebut. Contohnya ya,
Alhamdulillah, aku sangat senang sekali. Aku sudah melunasi semua kewajiban-kewajibanku karena Allah yang melunaskannya. Nah, jadi itu sebuah kalimat yang ketika kita menulisnya kemudian kita baca, itu tuh akan menembus area critical factor kita. Karena kita letakkan sebab di akhir kalimat tadi. Jadi sebabnya itu adalah Allah, Tuhan kita yang melunaskannya, Tuhan kita yang membereskan, karena Allah lah yang mewujudkan semuanya. Nah, contoh lagi misalnya, alhamdulillah, aku bersyukur, aku sangat senang karena aku sudah diterima di kampus yang aku impikan karena Allah yang mengabulkannya. Nah, contohnya seperti itu. Jika kalimat scripting yang diawali dengan syukur, kemudian dilanjutkan dengan goals kita, seolah sudah terjadi, dan ditutup atau diakhiri dengan si penyebab atau sebab terjadinya atau terkabulnya si goals kita tadi. Jadi kalimat itu akan powerful, masuk menembus critical factor kita. Jadi critical factor kita atau limiting belief kita ini mau mencegah tapi nggak bisa karena kita melibatkan Tuhan di akhir kalimat kita. Nah gitu, paham ya teman-teman ya? Itu tadi contoh kalimat teknik scripting yang biasa saya lakukan. Sekarang buat teman-teman ya yang belum pernah melakukan teknik scripting, ayo mulai dari sekarang menulis. Jadi kalian tuh harus siapkan sebuah buku yang kosong, kalau bisa tuh jangan bergaris. Kenapa jadi jangan bergaris? Karena supaya kita tuh bebas, nggak ada hambatan dalam menulisnya tuh. Kalau misalnya kita menulis terus ada garis-garis tuh kayak seolah apa yang mau kita tulis tuh ada batasnya. Nah jadi kalau bisa jangan yang bergaris. Kemudian kalian boleh menggunakan teknik scripting yang manapun, boleh yang satu goals aja menggunakan teknik 55x5, 77x7 atau 99x9, atau dengan banyak goals. Jadi kalau banyak goals tuh contohnya kayak begini misalnya ya, kalian punya target 2023, kalian tulis misalnya contoh 1, alhamdulillah saya lulus monetisasi YouTube, semuanya karena Allah. Alhamdulillah subscriber saya mencapai 10.000 karena Allah yang telah mewujudkannya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kalian tulis goals kalian, apapun itu, keinginan yang kecil ataupun yang besar, semuanya ditulis, oke? Nanti 6 bulan setelah kalian tulis ya, atau setahun kemudian, kalian lihat goals kalian tadi, contrengin satu-satu yang mana yang sudah terjadi. Kalau kalian melakukan hal ini nih tidak merugikan kalian, tapi ini bisa jadi menguntungkan karena ada kemungkinan untuk terwujud. Karena ketika kita menulis, kita tuh mentransfer energi dari pikiran kita. Kan kita kan memikir dulu nih apa yang mau kita tulis, apa keinginan kita aja. Jadi dari pikiran kita transferkan ke tangan kita dan kita transferkan lagi ke kertas, ke tulisan kita. Nah itu tuh jadi energi yang sangat powerful ketika, nah ini perlu dicatat ya teman-teman ya, perlu digarisbawahi, wajib banget. Jadi tulisan kita tuh akan menjadi powerful ketika kita melibatkan emosi dan rasa ketika kita menulis apapun keinginan kita tersebut. Saat kalian tulis, kalian harus benar-benar merasakan apapun yang kalian tulis tersebut tuh sudah terjadi atau sudah kalian miliki. Jadi misalnya kalian menulis, alhamdulillah aku sangat senang dan bersyukur aku sudah melunasi semua kewajiban-kewajibanku karena Allah yang melunaskannya. Itu tuh rasakan bener-bener perasaan kalau hutang-hutang kita sudah lunas gimana, ringannya kepala kita, berkurangnya beban kita bagaimana, itu bener-bener harus kalian rasakan ya. Jadi harus pakai emosi, perasaan sesuai dengan apa yang kalian tulis, apa keinginan kalian ya. Jadi kalian harus benar-benar merasakan keinginan kalian itu sudah terjadi, sudah kalian miliki saat ini. Nah, insya Allah kalau kalian bisa menguasai emosi kalian, kalau kalian bisa menuangkan rasa dengan totalitas saat kalian menulis tadi, insya Allah semua tulisan kalian itu akan menjadi kenyataan. Oke, ini jarang banget gagal ya. Kalau kalian memang benar-benar melakukan sesuai dengan prosedur, ini kayaknya 90% deh ya, kalau saya persentasikan itu 90% jarang banget gagal. Hampir semua bisa berhasil. Asal ingat,
kalian harus memperhatikan susunan kalimat kalian. Kemudian yang kedua, libatkan emosi dan rasa saat kalian menulis. Satu lagi, setelah kalian menulis, kalian harus lepaskan atau detachment ya. Ini penting banget. Jadi jangan kalian lihat tulisan kalian itu setiap hari. Duh, kapan nih aku udah nulis nih, kapan ya terwujud? Nah itu no, gak bisa ya. Ketika kalian menagih-nagih atau menanyakan bagaimana itu bisa terjadi atau kapan itu terjadi, itu semua akan menjadi bullshit. Semua tulisan kalian tadi tidak akan pernah terwujud ketika kalian terpaku pada dua hal ini, yaitu bagaimana dan kapan. Kalau bisa, dua ini dilupakan, lepaskan semuanya. Kapanpun itu terwujud, kapanpun itu terkabul, itu urusan Allah. Yang jelas kalian harus seolah sudah mengalami atau sudah menerima, sudah merasakan apapun yang kalian tulis tadi. Oke, kalau kalian perlu bukti, kalian silahkan searching di YouTube tuh, banyak sekali sudah bukti-bukti tentang keajaiban scripting, keajaiban Loa yang sudah terwujud. Itu banyak banget ya contoh-contoh, terutama para pakar-pakar Loa, para channel-channel yang membahas tentang Law of Attraction, dan saya sendiri juga sudah membuktikannya, dan ini benar-benar powerful. Oke teman-teman, jadi mulai sekarang menulis. Terserah deh kalian mau percaya atau enggak, udah itu urusan kalian. Yang penting saya mau kalian tuh nulis aja, nulis. Terserah nanti hasilnya tuh mau terwujud kek, mau enggak kek, mau kapan terwujudnya, mau lama setahun 2 tahun tuh udah itu urusan belakangan. Kalian gak usah peduli itu, karena itu adalah urusan Allah. Oke, jadi sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.